Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sedulur-sedulur SPJ, kembali lagi dengan saya dan Pak Sugeng. Sehat ya Pak Sugeng? Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Dulur-dulur yang saya cintai, konten kali ini tema yang akan kita sampaikan yaitu Nrimo Lilo Legowo. Nrimo Legowo. Jadi itu ya dulur-dulur ya. Jadi sebelum kita mulai pembahasan tentang Nrimo Lilo Legowo, Lilo Nrimo Legowo, sebelumnya mari kita tanya Pak Sugeng dulu, kenapa bisa mengambil tema tersebut? Apa mungkin karena berdasarkan pengalaman pribadi atau mungkin lingkungan dan sekitar? Jadi itu pengalaman dari mana Pak Sugeng sehingga bisa memutuskan untuk mengambil tema Lilo, Nrimo, dan Legowo. Itu Pak Sugeng ya. Terima kasih Pak Abbas, para sederek. Kali ini kita akan mencoba mengangkat tema Koro Jawa yang berbunyi Lilo, Nrimo, dan Legowo. Ini sebenarnya memang ada request nih Pak dari salah satu subscriber kita. Gitu. Kebetulan juga mungkin ada sedikit pengalaman atau hal pribadi saya juga di masa lalu, mungkin bisa ada hubungannya seperti itu. Ada salah satu subscriber kita yang jadi intinya ada salah satu subscriber yang request tentang tema ini, dan memang Pak Sugeng juga kebetulan punya pengalaman pribadi tentang fatwa ini ya, tentang kalimat ini ya. Jadi nanti pengalaman daripada Pak Sugeng bisa disampaikan sehingga kita bisa mengambil hikmah daripada pengalaman tersebut. Monggo Pak Sugeng. Nggih, matur suwun. Iki para sederek, dalam Koro Lilo Nrimo Legowo ini kan sebenarnya katanya kan tuh pasti ya Pak ya. Iya, pasti. Lilo itu maksudnya sesuai dengan Lilo kan rela. Nrimo nerima, dan Legowo itu kalau nggak salah berlapang dada, istilahnya dengan tulus ikhlas lah gitu. Lapang dada. Iya, Pak Sugeng. Dalam hari ini kan kita dianjurkan untuk bisa dengan rela, tulus ikhlas, dan berbesar hati menerima semua keadaan kehidupan kita ya Pak. Baik itu suasana lahir, suasana batin, apa yang kita alami ya Pak, di masa yang lalu atau saat yang sedang kita hadapi saat ini, atau mungkin juga persiapan untuk kita menerima apapun yang terjadi di masa depan. Ini salah satu request dari subscriber yang ingin dibawakan itu Pak, ketuaan tentang Lilo Nrimo Legowo itu. Kebetulan salah satu subscriber itu kan belum lama ini kehilangan seorang sosok lah dalam hidupnya. Oh begitu. Ya belum berselang lama lah, mungkin setahun lebih gitu. Mungkin masih teringat. Mungkin masa-masa ketika masih bersama, masa-masa senang berdua, mungkin jalan-jalan berdua, terus mau kemana berdua, mungkin gitu ya Pak Sugeng ya. Masih kebayang ya. Nah itu kan kalau menurut saya sikap Lilo Nrimo Legowo sesuai pengalaman yang saya alami Pak. Itu kan berdasarkan dari sikap kerendah hatian kita juga Pak, menerima semuanya. Maksudnya Legowo itu kan dari kata lego dan dowo itu Pak. Lego yang luas dan dowo yang panjang. Artinya kita harus menyediakan tempat dalam diri kita untuk menerima sepanjang apapun dan selebar apapun masalah yang kita hadapi gitu. Baik itu berupa yang kebaikan gitu, pemberian atau kehilangan, itu kan sama saja sebenarnya. Kalau menurut saya pribadi, seperti pernah dulu saya kan juga bercita-cita, berangan-angan ingin ya hidup yang lebih layak, kerja yang enak, kan seperti itu Pak ya. Manusiawi. Manusiawi semua orang kan rata-rata. Waktu muda kemarin dulu itu. Tapi ya keadaan mungkin kemampuan juga mungkin kurang atau
ya akhirnya kan kita juga itu satu pilihan Pak untuk sikap lilo nerimo legowo itu kan sebenarnya satu pilihan gitu. Kita bisa bersikap menerima pun dengan tidak rela bisa gitu. Semua itu tergantung kita juga kondisi. Menerima tidak rela. Berarti terpaksa. Nah, terpaksa akhirnya juga masih ya gimana? Mungkin mulutnya bisa bilang menerima, tapi secara batin mungkin belum bisa menerima. Ya, masih ada sikap menyesal gitu. Jadi akhirnya tadi keterpaksaan tadi duanya. Butuh proses dan belajar ya Pak ya untuk bisa bersikap rela menerima dan berlapang dada terus ikhlas betul Pak Sugeng. Jadi pada intinya itu ya Pak ya, untuk mencapai bisa legowo, bisa menerima itu ada proses-proses tertentu atau memang harus kita memaksa diri kita atau bagaimana Pak Sugeng caranya Pak Sugeng kira-kira? Mungkin kalau saya pribadi yang saya alami itu dari proses pembelajaran Pak. Ya itu ada hubungannya dengan sifat pantang menyerah juga Pak. Keputusasaan kan termasuk salah satu sikap penolak kerelaan ya Pak. Berarti beda ya antara bisa legowo, nerimo dan putus asa kan beda ya. Lain Kalau kita bisa rela menerima dan berbesar hati terhadap sesuatu yang terjadi pada diri kita, mungkin kita punya usaha Bapak ya, terus hasilnya belum seperti apa yang kita harapkan, bahkan mungkin sampai bangkrut, hancur. Itu kalau kita bisa terima, rela dan legowo kan akhirnya kita berjuang lagi Pak gitu. Kalau kita nggak bisa menang kan akhirnya kita menyalahkan keadaan, mengkambing hitamkan sesuatu, menyalahkan yang maha kuasa juga kan kadang harus seperti itu kan sikap yang keliru. Tidak adil lah. Padahal kan kita bisa sukses, kenapa saya tidak bisa? Padahal sama-sama mungkin punya ijazah, sama-sama punya kapasitas, tapi kenapa saya tidak bisa sama dengan dia kan? Mungkin seperti itu, menyalahkan seperti itu ya Pak. Itu dari pengalaman pribadi saya gitu. Pantang menyerah, tidak mudah putus asa, selalu bersyukur itu yang penting Pak. Ya mungkin pada intinya kan gini Pak Sugeng ya, bahwa manusia itu kan hidup kan tidak hidup sendiri ya Pak. Jadi ada yang menentukan. Jadi mungkin kalau kita bisa kembalikan kepada Tuhan yang Maha Kuasa yang mengatur segala kehidupan ini, akhirnya ya mungkin kita bisa menerima sedikit demi sedikit. Kalau kita ingat bahwa kita dulu ketika hidup tidak membawa apa-apa, bahkan pakaian sehelai pun kita tidak membawa. Akhirnya ketika sudah berkumpul dengan orang-orang, mungkin kumpul dengan yang sukses, dengan orang-orang yang sudah berhasil, mungkin kita termotivasi akhirnya. Termotivasi itu dengan membawa segenggam ambisi. Akhirnya kan itu ya berlebih kan Pak Sugeng kan, angan-angan yang berlebih, akhirnya pengen kayak itu, pengen kayak ini, pengen kayak itu, tidak kembali kepada itu, bahwa segala sesuatu sebenarnya kan sudah ada yang menentukan. Mungkin kalau kita menyadari bahwa kita seorang hamba, dan kita punya Tuhan yang Maha Kuasa yang menghendaki kita miskin, menghendaki kita kaya, semuanya Gusti Allah mampu. Mungkin itu bisa membuat hati kita, batin kita lebih legowo ya Pak Sugeng. Ya udahlah, berarti mungkin ini sudah takdir saya, mungkin ini yang terbaik untuk saya, yang sudah diputuskan oleh Tuhan yang Maha Kuasa. Mungkin itu akhirnya bisa menjadi penyemangat juga ya Pak ya, buatan ngelokro terus tidak ngelokro, kok saya gini harusnya kan lebih introspeksi mungkin Pak ya. Seperti tadi yang saya sampaikan Pak, untuk request dari salah satu netizen, subscriber netizen itu yang baru saja kehilangan sosok itu ya. Kan ya memang mungkin Tuhan yang Maha Kuasa lebih mencintai dirinya, lebih mencintai beliau sehingga diambil lebih cepat. Gitu. Mungkin kita diberi umur panjang agar supaya kita
punya waktu untuk memperbaiki diri kan gitu juga Pak Sugeng ya. Jangan terus mungkin, larut dalam rasa kehilangan tidak ya, larut. Karena sebenarnya semua itu kan juga milik Gusti Allah gitu Pak. Iya, betul Pak. Semua yang baik, yang buruk, semua yang terjadi, yang belum terjadi, yang sedang terjadi itu kan atas kehendak kuasa. Kalau dia sudah kembali lebih cepat, toh kita akhirnya juga akan pulang, menyusul. Ya, kita juga akan menyusul. Ya, pada intinya kan sebenarnya gini ya Pak Sugeng. Sebenarnya kalau kita sudah kembali, yang paling pokok, yang paling inti itu kan bekal apa yang sudah kita bawa, persiapan apa yang kita bawa untuk kembali, kan gitu. Lah kita hidup di dunia ini kan istilahnya cuma mampir ngombe. Paling lama mungkin 60 tahun, 70 tahun itu sudah bonus, sudah usia itu udah panjang lah. Tapi ketika kita sudah meninggal, itu kan kita selama-lamanya di sana. Ya, ketentuannya kita itu di sana itu dalam kondisi bahagia atau justru kondisi yang tidak bahagia, atau di sana itu malah sengsara. Kalau kita berlarut-larut menyesali keadaan, menyesali kondisi, kan tidak merubah apapun ya Pak Sugeng. Justru kita dengan nerimo legowo, dan setelah itu kita bangkit bahwa kita hidup ini tujuannya untuk apa? Apakah cuma untuk senang-senang? Apa cuma untuk hura-hura? Atau memang kita hidup ini diciptakan agar supaya kita bisa berbagi. Jadi kita berbahagia itu tidak sendiri. Mungkin teman kita, kawan kita, saudara kita juga kan perlu dibahagiakan. Kalau kita berlarut-larut di dalam problematika kita sendiri, di dalam masalah kita sendiri, bagaimana mungkin kita bisa membahagiakan orang lain, kan gitu ya Pak ya mungkin. Jadi itu termasuk sikap legowo juga itu Pak. Maksudnya berbagi, sharing gitu, baik itu berupa kebaikan, kenikmatan ataupun kesusahan, kita kan bisa saling sharing, itu termasuk sikap legowo gitu. Kita bisa mencari solusi yang mau mendengar dari saran-saran kawan kita, tetangga, teman-teman gitu kan. Akhirnya kan kita bisa timbul keyakinan bahwa di setiap ada kesulitan kan mesti ada kemudahan gitu. Iya, betul sekali Pak. Masalah itu kan pasti ada jalan keluarnya. Asal kita mau itu terbitlah terang. Terang. Kalau di Al-Qur'annya kan minadz-dzulumati ilan nur. Kan sampai 2 kali disebutkan Pak, yang sesudah kesulitan pasti ada kemudahan. Gitu. Sampai ditekankan 2 kali itu kan mungkin yaitu harus tetap optimis gitu. Jadi pada intinya kalau kita kembali kepada Gusti Allah, kembali kepada Tuhan yang Maha Kuasa, bahwa segala sesuatu sudah ditakdirkan oleh Allah. Ya, kita sebagai hamba itu ya memang sekedar menjalankan apa yang sudah ditakdirkan, kan itu Pak Sugeng ya mungkin ya. Kalau kita rela menerima kan harus kita rela kehilangan juga sebenarnya. Iya, istilahnya kita menerima juga harus siap kehilangan. Kalau kadang-kadang kan apa yang diambil dari kita kan bahkan bisa diganti yang lebih baik, mungkin seperti itu Pak ya. Yang kita kan nggak tahu. Masih banyak teman-teman kita, orang-orang yang di sini yang menyenangkan, itu masih banyak. Tergantung kita mau membuka hati atau tidak. Kalau kita membuka hati dengan penuh kerelaan, nerimo legowo, masih banyak sekali teman-teman yang yang istilahnya mensupport kita, mungkin barangkali ya Pak Sugeng ya. Teman-teman baru, lingkungan baru. Terutama dalam menjalankan perintah agama itu kan kita harus juga punya sikap rela itu Pak. Iya. Maksudnya rela meluangkan waktu gitu, rela kehilangan kesenangan-kesenangan yang sering kita lakukan gitu, waktu-waktu tertentu misalnya jam-jam sinetron kita tinggalkan untuk lagi asik-asiknya lagi asik-asiknya nonton film, nonton TV, ternyata waktu sholat ya kita harus rela untuk meninggalkan itu sesaat, kita kembali kepada Tuhan. Itu dalam
lingkup rela yang tuh nerimanya itu kan kita harus menerima semua aturan-aturan yang ditetapkan gitu Pak. Dalam hal beribadah, dalam hal bermasyarakat, aturan umum kita harus terima untuk keselarasan hidup kita. Yang namanya tujuan roda, kita bersama gitu. Yang namanya roda kan berputar, kehidupan juga berputar. Ya kadang senang, kadang susah. Setelah senang susah, setelah susah senang, kan itu sebuah hujan panas hujan kan seperti itu, siklus hidup yang alami lah terus kemudian legowonya kan akhirnya kita bisa legowo setelah kita terima itu kan legowo dalam arti plong, rasa kita, beban kita terasa gitu Pak, enak lah dengan tulus ikhlas kita ringan menjalankan kehidupan ini gitu tanpa beban gitu, tetap benar-benar merasakan punya yang kepasrahan tapi kita tetap punya kepasrahan tetap ingat pada Gusti Allah, selalu bersyukur sebenarnya intinya seperti itu. Cuman untuk prakteknya itu kan memang sulit lah, benturan-benturan harus ada proses apalagi zaman sekarang Pak maksudnya tawaran-tawaran kenikmatan dunia itu kan sangat tiap semakin cepat dunia berputar itu kan memacu kita untuk cepat bertindak semua pada maunya instan betul. Nah itu kan sakit pengennya segera sembuh, tidak memproses yang berbelit-belit. Seperti itu. Lalu kalau sakitnya berlarut-larut merasa tidak terima, tidak rela, badannya kok seperti ini, padahal antara sakit dan sehatnya mungkin sudah lama sehatnya ya Pak, sudah menikmati sehat yang sangat sekian lama, diterpa sakit, akhirnya saking lamanya sehat jatuh lupa kalau sakit tidak menjaga kesehatannya. Ini seperti itu. Betul sekali Pak. Atau mungkin ada tambahan lain Pak Abbas, apa cerita tentang sikap yang berhubungan dengan rela, menerima dan legowo, sebenarnya kan banyak sekali kisah-kisah seperti pahlawanan, seperti mana sosok Nabi Ayub itu Pak. Nabi Ayub itu diuji sama Gusti Allah itu luar biasa. Yang dulunya Nabi Ayub itu kaya raya, sehat walafiat. Terus diuji oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, diberi sakit. Diberi sakit itu, sakitnya itu sakit yang aneh. Jadi punya borok itu seluruh badan. Terus diuji hartanya habis. Sudah hartanya habis, terus diuji sama Allah itu punya borok di seluruh tubuhnya. Sampai ini seluruh tubuh ini belatung. Sampai ketika Nabi Ayub mau sholat, ini belatung ini diambil satu-satu Pak. Belatung diambil satu-satu, terus wudhu, terus sholat. Setelah sholat itu belatung dikembalikan pada penyakitnya tadi, di boroknya tadi. Memang belatung itu ya makhluknya Allah, kita makhluknya Allah ya belatung, makanya ya itu borok ada. Belatung yang makanya borok itu ya udah diambil sama Nabi Ayub. Tadi belatungnya dikembalikan di borok-borok. Ya memang belatung ya makanya borok itu. Sampai akhirnya istrinya, anaknya juga meninggal semua Pak. Ditinggal keluarganya ya. Anaknya meninggal. Nah, setelah anaknya meninggal, istri-istrinya juga meninggalkan. Diusir sama penduduk situ karena takut nanti kalau menular dan baunya itu busuk Pak. Mengganggu ya, baunya busuk, takut ketularan. Itu ujian yang sangat luar biasa sekali. Tapi karena ketabahan, keikhlasan, terima, lilo, legowo tadi Pak Sugeng, ya akhirnya Nabi Ayub ini di waktu-waktu yang melalui proses-proses yang sangat luar biasa itu, Allah Subhanahu wa Ta'ala akhirnya ya menyembuhkan Nabi Ayub. Kemudian hartanya mengembalikan semua, istrinya juga kembali, diberi kesenangan lah. Ya memang setiap derita kalau mau legowo, lilo,
nerimo tadi ya, akhirnya tetap yang namanya hidup itu tidak mungkin sedih terus ya, pasti akan menemukan sebuah kebahagiaan. Dan kesedihan itu ya ujian dari Allah, kebahagiaan itu ya mungkin nikmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi ya ada derita, ada nikmat, itu sudah isi dunia. Tidak mungkin orang itu bahagia saling melengkapi gitu. Tidak mungkin orang itu sedih terus ya, ada sedih, ada bahagia, itu yang namanya kehidupan. Kadang-kadang jadi bisa merasakan yang namanya hidup ya seperti itu. Ini kadang-kadang di cerita dunia yang sekarang ini kan ada orang yang sangat kaya sampai dia bosan dengan kekayaannya, malah hidup menggelandang di pinggir jalan seperti itu kan, dia demikian manusia kan lain-lain seperti itu. Padahal orang yang di pinggir jalan pun kadang-kadang ingin menikmati kehidupan yang nyaman, yang layak. Pada intinya itu apapun yang sudah diberikan sama Gusti Allah, tergantung kita itu lilo apa ndak, nerimo atau ndak, legowo atau ndak. Itu kalau manusia itu sudah bisa nompo, bisa nerimo, ya udah dia akan bahagia dalam kondisi apapun. Jadi dia sudah tenang, tidak mungkin dia lirik kanan kiri. Apa yang ada di genggamannya, apa yang ada di hadapannya itu dia mau lilo, legowo, mau menerima, ya sudah. Intinya kembali kepada itu Pak, tenang. Kembali pada bahwa hidupku dan matiku hanya untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seperti itu mungkin ya. Kira-kira itu Pak Sugeng ya, yang bisa kita uraikan, yang bisa kita ceritakan. Ya mungkin ini dari pengalaman pribadi Pak Sugeng juga, mungkin tadi ada request juga. Ya mudah-mudahan untuk sedulur-sedulur semua bahwa hidup kita semuanya adalah kehendak dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita tinggal menjalankan, rela atau tidak rela harus tetap kita jalani. Harus menjalankan, tidak rela pun seperti itu, rela pun seperti itu. Tinggal pilihan kita pilih mana. Jadi sama-sama dijalankan kan, mending pilih yang rela gitu Pak Sugeng. Biar kita bisa legowo, bisa menerima keadaan. Ya, terima kasih sedulur-sedulur. Jangan lupa di subscribe, like, komen, dan juga di share. Dan jangan lupa nyalakan lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan dengan konten-konten kita selanjutnya. Terima kasih sedulur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.